Surat Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat yang ke-163. 163. Dan di ayat yang ke-163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, upami halaman sami, halaman di 70 hiji Ibu. Halaman 70 hiji. Upami sami Quran nanti halaman anak gitu. Hum darajatun ya. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hum darajatun indallah. Nah, mereka mempunyai derajat yang berbeda-beda tingkatannya di sisi Allah. Wallahu, dan Allah basir, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Itu terjemah dari surat Ali Imran ayat ke-163. Nah, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran agama Islam dalam hal ibadah itu bervariasi ya, bervariasi, bermacam-macam dalam ibadah. Nah, seperti ada puasa wajib, puasa Ramadan ya. Kemudian ada puasa qada. Kemudian ada saum sunnah ya, saum sunnah Senin Kamis, saum sunnah pertengahan bulan atau Ayyamul Bid, puasa Syawal, kemudian ada juga puasa 9-10 Muharram, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada ibadah dengan harta, sedekah, zakat, infak. Ada ibadah dengan tenaga ya. Misalkan ibadah haji, umroh, itu juga ibadah dengan harta, ibadah dengan fisik ya. Karena kalau harta ada, fisiknya susah. Punten, misalkan seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak bisa bergerak, itu stroke ya. Itu juga kan susah. Nah, tetapi di sisi lain anugerah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena hartanya saja. Karena kalau misalkan Allah memberikan surga bagi orang-orang yang kaya, maka rugi gitu ya. Orang-orang yang mungkin dari segi hartanya pas-pasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya itu dengan bermacam-macam tingkatan. Ada yang dengan hartanya. Contohnya siapa, Bu? Salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pernah disabdakan oleh Rasulullah, salah satu sahabat masuk surga, tetapi dengan cara merangkak. Jadi lama itu. Lama. Kenapa? Karena dengan hartanya itu ia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu hari satu masa lah, Abdurrahman bin Auf ini ingin menjadi orang yang mungkin miskin gitu ya, miskin. Nah, pada waktu itu hartanya diberikan untuk benih kurma ya, supaya menanam kurma. Ternyata apa yang terjadi dengan kehendak Allah, apa yang ia tanam ini menjadi busuk, kurmanya menjadi busuk. Nah, bahkan Abdurrahman bin Auf ini, alhamdulillah saya menjadi orang yang tidak punya, yang miskin. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di satu negeri ya, Persia kalau tidak salah, itu terjadi wabah ya. Wabahnya itu wabah salah satu obatnya gitu ya, dengan kurma busuk. Yani kurma yang biasa dituang gitu ya. Nah, kemudian orang Persia ini
Madinah untuk mencari kurma yang busuk gitu ya. Nah, ternyata ada di Abdurrahman bin Auf semuanya. Jadi pada waktu itu panen yang kurma-kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian dari utusan dari Persia ini datang ke Abdurrahman bin Auf, udah saya beli semuanya. Tidak, saya tidak akan kurma busuk ini tidak akan jual. 2 kali lipat tidak. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf, apakah kamu tidak kasihan kepada warga masyarakat kami, rakyat kami di Persia yang sedang mengalami wabah, dan obatnya itu satu-satunya adalah dengan kurma busuk. Ternyata apa yang terjadi, kurma yang busuk ini ya, yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini dibeli dengan 2 kali lipat. Yang asalnya misalkan kekayaannya hanya 100 triliun, akhirnya menjadi 200 triliun. Nah, tetapi sifat yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf ini adalah dermawan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Abdurrahman bin Auf ini masuk surga memang bukan karena hartanya gitu ya, tapi dengan hartanya itu ia menjadi dermawan. Nah, kalau misalkan Allah mengistimewakan ya, yang masuk surga itu adalah dengan harta yang ia miliki, ya bagi orang yang kaya dermawan ya akan masuk surga. Tetapi orang yang tidak punya harta ya susah juga gitu ya. Nah, kemudian ada juga orang yang masuk surga itu karena anaknya yang meninggal. Kan dalam hadis Bukhari itu, orang yang bayinya meninggal 2 kali kalau nggak salah, maka ia akan seorang ibu itu, anak-anak itu menjadi terhalang, menjadi penghalang ibunya untuk masuk neraka. Ya tentu kembali kepada ibunya tadi gitu ya. Kalau ibunya tadi itu tidak musik, insya Allah ya. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wahai haki, janganlah begitu tenang. Jadi anaknya itu meninggal dunia, bayinya itu meninggal dunia. Au habilti, atau kamu merasa berat yang ditinggalkan oleh anakmu. Au jannatun wahidah, apakah kamu mengira surga itu hanya satu? Nah, hiya jinanun kasirah, sesungguhnya pintu-pintu surga itu banyak. Nah, ini. Wa innahu fil jannatil firdaus, kata Rasulullah bahwa anaknya itu ya, ibunya Harisah itu mengatakan bahwa bapak yang dikatakan oleh Rasulullah kepada ibunya Harisah bahwa anakmu itu sekarang berada nanti di surga Firdaus. Nah, ini. Jadi orang yang tadi ditinggalkan oleh anaknya dalam keadaan anaknya bayi, maka akan menjadi anaknya itu akan masuk dalam surga. Meskipun anaknya itu punten, misalkan anak itu orang tuanya Yahudi ataupun Nasrani. Karena yang menjadikan anak itu Majusi, Yahudi, Nasara adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Meskipun orang tuanya non muslim, tetap ininya fitrah. Nah, kemudian selanjutnya ada orang yang masuk surganya itu karena ibadah rutin yang tidak pernah ia tinggalkan. Seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Nah, Rasulullah mendengar terompahnya sampai kedengaran sekali. Nah, tapi bukan Rasulullah berarti bisa mendengarkan surga, bukan, tapi diberikan ya oleh Allah untuk bisa melihat surga ya ketika Isra Mi'raj itu, dan melihat ya, ada Bilal gitu ya. Bilal dipanggil oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa ibadahmu yang biasa kamu lakukan sehingga terompahmu terdengar gitu ya? Kamu biasa melaksanakan sholat yang terus gitu ya, tahajud apa-apa? Enggak ya Rasulullah. Itu apa tuh yang kebiasaanmu? Nah, kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah,
aku biasa ibadah, ya, yaitu melaksanakan syukrul wudu dan tidak pernah saya tinggalkan. Nah, artinya di sini untuk masuk ke dalam pintu-pintunya surganya ini tadi apa yang kita biasakan kebaikan lakukan gitu. Nah, ada juga ya orang yang masuk surga seorang wanita karena memberi apa, Bu? Masih minum terhadap hewan kucing gitu ya, kucing. Hewan kucing anjing, Bu. Hewan lo kenal. Nah, itu hewan. Jadi si kucing atau anjing ini lagi yang mungkin lagi sekarat karena kelaparan, ya, kemudian dikasih. Kemudian Rasulullah menyebutkan dia itu calon masuk surga. Jadi artinya apa? Artinya bahwa dalam Islam dengan ibadah bervariasi, bermacam-macam, ya, menjadikan kesempatan kepada kita masing-masing apa yang menjadikan kita, ya, maksudnya itu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, meskipun ya dengan catatan surga itu tidak bisa dibeli gitu ya. Tetapi karena rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah, apa biasa yang kita biasa ibadah yang biasa kita lakukan. Nah, misalkan kita punya ilmu, nah jadikan ilmu itu yang bermanfaat, kita sharekan lagi, ya, kita maksudnya itu dimanfaatkan lagi untuk orang lain. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan itu satu jalan, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita sebagai anak, ya, sebagai anak masih, ya, katakanlah punya kesempatan, masih punya orang tua, ya jadikan itu menjadi wasilah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan misalkan selalu mengirim makanan, atau misalkan tadi selalu mendoakan, insya Allah. Nah, inilah maksud ayat dari 163 di surat Al-Imran, hum darajatun indallah, mereka mempunyai beberapa derajat yang bertingkat-tingkat, ya, di sisi Allah. Wallahu, dan Allah basir, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Nah, mudah-mudahan dengan ayat ini, di ayat ke-163 ini menjadi motivasi bagi kita, ya, apa yang kita punya gitu ya, yang kita punya untuk selalu menanamkan kebaikan dan kebaikan terus yang kita lakukan. Apakah dengan tenaga kita, ya, misalkan ibu-ibu mudah-mudahan tentang amal ibadah, ya, ibu-ibu Jumat, ya, di pagi sampai mungkin sampai terus Jumatan, ya, terus ibu masak karena untuk biasa mulih di Jumatan, atau juga misalkan ibu gaduh caroge, masih gaduh caroge, terus mah ya pijitan. Nah, itu. Atau misalkan ibu selalu mendidik anak-anak dengan sabar, insya Allah itu kan salah satu cara untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin mukadimah di sesi yang pertama, Bu, tentang mereka mempunyai beberapa derajat, ya, yang berbeda-beda di sisi Allah, ya. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Artinya menuju surganya Allah itu dengan bermacam-macam, tidak hanya dengan harta saja, bisa dengan tadi ibadah yang biasa kita lakukan, tahajud, silakan, atau juga ada yang biasa melaksanakan ibadah saum Daud, silakan. Ada juga yang biasa melaksanakan sholat duha, silakan, nggak ketinggalan, ya. Ada yang biasa tadi dengan umroh, silahkan. Ada yang biasa dengan ibadah haji, insya Allah. Jadi banyak sekali jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maka